Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatih Al-Ghifari dari kelas Informatika atau IF 404. Oke, sebelum kita sebelum kita mulai, selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi data. Pokok pembahasan kita akan berfokus pada mekanisme transmisi data, efisiensi media, serta arsitektur jaringan yang melandasi pertukaran informasi secara modern. Oke. Untuk latar belakang, sebelum kita masuk ke aspek teknis, penting untuk memahami pentingnya tata kelola dan kontrol dalam pengirim data. Tanpa adanya aturan dan mekanisme yang terstruktur, proses transmisi dapat mengalami kendala seperti traffic congestion atau kehilangan paket data. Oleh karena itu, kita membutuhkan teknik kontrol, efisiensi, lalu lintas data, serta pemetaan rute transmisi yang tepat. Oke, kemudian data link control memasuki poin pertama, yaitu data link control. Komponen ini berfungsi mengalur-alur komunikasi antar perangkat agar tetap sinkron dan teratur. Salah satu fungsi utamanya adalah flow control melalui metode stop and wait. Melalui metode stop and wait atau sliding window untuk mencegah overflow pada penerima. Selain itu, terdapat mekanisme error control seperti CRC dan ARQ untuk menjamin integritas data yang diterima. Oke. Selanjutnya multiplexing. Selanjutnya adalah yaitu penggabungan beberapa saluran komunikasi ke dalam salah satu media transmisi tunggal guna mengoptimalkan kapasitas jaringan. Terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama itu adalah frequency division. Frequency division multiplexing yang membagi saluran berdasarkan pita frekuensi, dan time division multiplexing yang mengalokasikan slot waktu secara bergantian. Oke, lanjut. Kemudian switching network. Untuk mendistribusikan data ke cakupan yang lebih luas, kita memanfaatkan switching network. Salah satu metodenya adalah circuit switching, di mana jaringan membina jalur fisik khusus dedicated channel dari sumber tujuan sebelum data dikirimkan. Pendekatan ini menjamin bandwidth yang stabil meskipun efisiensi penggunaan salurannya relatif rendah saat tidak ada transmisi yang berlangsung. Kemudian paket switching. Sebagai alternatif yang lebih dinamis, terdapat paket switching. Pada metode ini, data dipecah menjadi unit-unit kecil yang disebut paket. Setiap paket dikirimkan secara mandiri dan dapat melalui rute yang berbeda. Paket switching terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah datagram yang bersifat connectionless, dan yang kedua itu virtual circuit yang menentukan alur logis sebelum pengiriman paket data ya. Kemudian yang slide ini asynchronous transfer mode atau ATM. Teknologi ini adalah Jadi ATM itu merupakan standar jaringan berkinerja tinggi yang mentransmisikan data dalam bentuk sel berukuran tetap, yaitu 53 oktet. Penyeragaman ukuran sel ini memungkinkan proses switching terjadi secara sangat cepat dengan latensi atau penundaan yang minimal. Kemudian frame relay, selain ATM, kita juga mengenal frame relay. Teknologi ini dirancang untuk menyediakan efisiensi tinggi pada jaringan areal yang luas, seperti WAN, itu Wide Area Network ya. Dengan mem, apa, meminimalisasi proses verifikasi kesalahan di tingkat node perantara. Frame relay mampu mengurangi overhead dan menawarkan kecepatan transmisi data yang lebih optimal. Kemudian, teknik transmisi data digital. Pada tingkat fisik, transmisi data digital dapat dikelompokkan menjadi dua mode. Yang pertama itu adalah paralel dan serial. Transmisi paralel mengalirkan beberapa bit secara bersamaan melalui beberapa jalur terpisah. Sementara itu, transmisi
serial mengirimkan bit secara berurutan dalam satu jalur tunggal yang terbagi lagi menjadi mode asinkronus dan sinkronus. Oke, baik. Kesimpulan yang terakhir, sebagai kesimpulan, pemahaman mengenai data link control, multiplexing, switching, hingga teknik transmisi fisik merupakan fondasi utama dalam membangun infrastruktur jaringan yang andal dan efisien. Oke, demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.